Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Ling Xue menatap sosok di dalam penghalang, matanya berbinar takjub. Bukan saja dia tidak dimangsa oleh roh jahat, dia malah menggunakannya untuk menerobos. Tingkat pemahaman dan karakter seperti ini sungguh mengerikan. Mo Chen menghela napas lega, senyum senang tersungging di wajahnya. Sekte Pedang, kami telah menemukan harta karun. Pada saat ini, Chen Ping perlahan menyimpan pedangnya dan berdiri. Auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun masih ada aura hitam samar yang menyelimutinya, matanya jernih dan cerah, tanpa tanda-tanda kerasukan. La menatap tangannya dan merasakan perpaduan sempurna antara kekuatan spiritual dan roh jahat di tubuhnya. Setiap gerakannya terasa tajam. Prasasti batu di makam pedang menyala lagi, dan huruf-huruf kuno di atasnya mengalir lebih cepat, seolah-olah menyetujui pemahamannya. Saat roh jahat mereda, penghalang pedang yang memisahkan bagian dalam dan luar secara bertahap menjadi lebih tipis. Tuan, sudah waktunya kita pergi ke pegunungan angin hitam, kata Chen Ping kepada Mo Chen. Mo Chen mengangguk dan berkata, bagus. Kekuatanmu sudah mencapai tingkat ke-9 alam abadi longgar. Dengan warisan pedang suci, menghadapi alam abadi bumi tingkat ke-8 seharusnya tidak menjadi masalah. Humazi pun berkata dengan penuh semangat, Chen Ping, kau telah membuat terobosan. Kita akhirnya bisa pergi ke Istana Dao Jahat untuk menyelesaikan masalah ini. Kali ini, kita harus menyelamatkan jiwa keluarga Huku. Humazi tahu bahwa semakin kuat Chen Ping, semakin besar peluang menyelamatkan jiwa keluarga Hu mereka. Chen Ping, meskipun kau sudah cukup kuat sekarang, aku rasa kau harus berlatih menyendiri untuk sementara waktu. Bahkan jika kau sekarang berada di tingkat ke-9 alam abadi longgar, itu masih seperti memukul batu dengan telur jika kau ingin menghadapi Istana Dao Jahat. Mo Chen menasihati, Guru, jangan panggil aku tuan lagi. Aku khawatir kekuatanmu saat ini sudah melampaui kekuatanku. Mo Chen melambaikan tangannya dengan cepat. Ping, bukannya Mo Chen tidak mau menerima Chen Ping, tapi Chen Ping terlalu jahat dan dia tidak layak menjadi tuannya Chen. Baru dalam waktu singkat, kekuatan Chen Ping telah meroket. Guru, banyak sekali ilmu pedang yang diajarkan olehmu, jadi sudah sepantasnya aku memanggilmu guru. Aku akan pergi ke pegunungan angin hitam kali ini hanya untuk menyelidiki situasinya, jadi tidak akan ada bahaya. Kata Chen Ping. Mo Chen berpikir sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Ling Xue, bawa murid-muridmu kembali ke kota suci pedang. Jangan berkeliaran selama periode ini. Villa Pedang Ilahi tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mo Chen meminta Ling Xue untuk membawa orang-orang kembali, dan dia mengikuti Chen Ping dan yang lainnya menuju Pegunungan Angin Hitam. Pegunungan Angin Hitam, cabang dari Evil Path Hall. Di sebuah aula yang suram, seorang lelaki tua berjubah hitam duduk bersila. Di altar di hadapannya terdapat puluhan guci jiwa hitam, di mana samar-samar terlihat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersakiti sedang berjuang. Haha, Chen Ping, akhirnya kau datang juga. Pria tua berjubah hitam itu membuka matanya, cahaya merah aneh berkilat. Di matanya, aku sudah lama menunggumu. Pegunungan angin hitam diselimuti roh-roh jahat hitam sepanjang tahun, dengan monster dan binatang buas merajalela. Di pegunungan, terdapat pula formasi dan jebakan aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan para kultivator biasa tidak berani masuk jauh ke dalamnya. Chen Ping, Mo Chen, dan Humazi berjalan hati-hati melewati pegunungan. Humazi sesekali mengeluarkan jimat penunjuk jalan dan jimat penangkal kejahatan untuk mengusir roh jahat di sekitar mereka. Roh jahat di pegunungan angin hitam bahkan lebih berat dari yang kubayangkan. Humazi mengerutkan kening dan berkata, jimat Kingshaku hanya mampu melindungi kita dalam radius 3 meter. Jika kita masuk lebih jauh lagi,
aku khawatir itu tidak akan efektif. Mo Chen berkata, cabang aula jalan jahat pasti berada di area inti gunung. Energi jahat di sanalah yang paling kuat dan berbahaya. Kita harus melangkah dengan hati-hati. Chen Ping mengangguk dan mulai berlatih teknik konsentrasi, berusaha sekuat tenaga menyerap energi jahat. Mengurangi konsentrasi energi jahat di sekitar mereka. Bila dipadukan dengan jimat pembasmi kejahatan milik Humazi, jimat ini membentuk perlindungan ganda. Chen Ping tidak bisa menyerap dan memurnikan semua energi jahat di sini. Butuh waktu, tetapi Chen Ping tidak punya waktu. Mereka harus menyelamatkan jiwa orang-orang Humazi sesegera mungkin, dan mereka tidak yakin apakah jiwa orang Humazi masih ada. Jangan menyelami lebih dalam lagi. Tepat saat Chen Ping dan ketiga orang lainnya berjalan semakin dalam ke pegunungan angin hitam, suara Raja Iblis. Awan merah, yang telah menghilang dari lautan kesadaran Chen Ping, tiba-tiba terdengar. Chen Ping tiba-tiba berhenti dan memanggil Raja Iblis Awan Merah, "Senior, Senio." Namun setelah berteriak beberapa kali, tidak ada jawaban, seolah-olah Raja Iblis Awan Merah telah menghilang lagi. "Chen Ping, ada apa?" Melihat Chen Ping tiba-tiba berhenti, Humazi bertanya. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang dilakukan Raja Iblis Awan Merah. "Chen Ping, ada apa?" Mo Chen juga bertanya. "Guru, jangan dulu mencari istana Dao jahat. Aku selalu merasa kekuatanku belum cukup kuat dan aku perlu meningkatkannya," kata Chen Ping. "Aku tidak peduli. Aku akan mendengarkanmu," kata Mo Chen sambil menatap Humazi. "Lagi pula, kami pergi ke kuil jahat untuk mencari jiwa keluarga Hu untuk Humazi." "Chen Ping, ada apa? Apa kau tidak mau membantuku?" tanya Humazi tak percaya pada Chen Ping. Dia telah mengenal Chen Ping begitu lama, dan belum pernah melihat Chen Ping menjadi pengecut. Tapi sekarang Chen Ping benar-benar takut. "Tuan Hu, tentu saja saya ingin membantu Anda, tetapi kita harus bertindak dengan hati-hati." Saat itu, kekuatan yang berurusan dengan keluarga Hu Anda bukan hanya istana Dao jahat. Ada juga kekuatan seperti lembah 10.000 racun dan sekte cahaya suci. Kita bisa mulai dengan kekuatan-kekuatan itu dulu. Chen Ping memutuskan untuk memulai dengan menyerang yang lemah dan mendapatkan sumber daya dari sekte-sekte ini. Setelah kekuatannya meningkat, ia akan pergi dan menyelesaikan urusan dengan istana Dao jahat. Kata-kata tiba-tiba dari Raja Iblis Scarlet Cloud tidak mungkin diucapkan begitu saja. Jadi Chen Ping memutuskan untuk mempercayai Raja Iblis Ciun. "Baiklah, kalau begitu mari kita mulai dengan kekuatan lain." Humazi mengangguk. "Aku tahu lembah 10.000 racun. Jaraknya cuma sekitar 3.000 mil dari sini. Lembah itu dikelilingi gas beracun sepanjang tahun, dan ada banyak makhluk beracun di sana. Aku bisa mengantarmu ke sana," kata Mo Chen. "Oke." Chen Ping mengangguk. Lalu mereka bertiga mundur dan langsung menuju lembah 10.000 racun. Mereka bertiga berbalik dan bergegas menuju lembah 10.000 racun. Mo Chen sangat akrab dengan daerah ini, terus menunjukkan rute di sepanjang jalan untuk menghindari monster. Monster yang sangat ganas akibat roh jahat. Miasma beracun di lembah 10.000 racun memiliki 3 tingkatan, kata Mo Chen dengan suara berat sambil terbang di atas pedangnya. Lapisan luar adalah miasma hijau, yang dapat melumpuhkan kekuatan spiritual. Lapisan tengah adalah miasma ungu, yang dapat merusak meridian, dan miasma hitam di area inti dapat berakibat fatal jika disentuh. Bahkan, para kultivator di alam abadi bumi pun akan menanggung akibatnya. Humazi menghancurkan jimat pembersih, dan perisai emas pucat menyelimuti mereka bertiga, mengecap bibirnya. Dan berkata, "Untungnya, aku membawa bubuk penolak racun, warisan leluhurku, kalau tidak, kita pasti sudah berubah menjadi mayat beracun bahkan sebelum kita melihat orang-orang dari lembah 10.000 racun."
Aura hitam samar-samar berkeliaran di sekitar ujung jari Chen Ping, yang merupakan energi jahat yang dimurnikan dari makam pedang. La menemukan bahwa zat-zat beracun yang mengambang di udara dapat ditelan perlahan oleh roh jahat, tetapi kecepatannya sangat lambat. Mungkin kita tidak perlu bergantung pada jimat, kata Chen Ping tiba-tiba, aku akan mencoba menggunakan roh jahat untuk membersihkan jalan. Setelah berkata demikian, dia mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan roh jahat di sekelilingnya tiba-tiba menghilang. Membentuk penghalang gelap, miasma hijau menyentuh udara hitam dan meleleh seperti es dan salju yang bertemu api, menciptakan jalan yang jelas di depan ketiga orang itu. Mata Mo Chen berkilat terkejut, roh jahatmu benar-benar bisa mengendalikan racun. Chen Ping masih ingin mengatakan bahwa ia kebal terhadap semua racun dan bahwa teknik jantung konsentrasi dapat memurnikan segalanya, tetapi ini hanya berlaku untuk Chen Ping sendiri. Jika ia ingin orang-orang di sekitarnya tidak terluka oleh zat beracun, Chen Ping harus menggunakan roh jahat ini untuk mengendalikan mereka. Mungkin karena mereka memang jahat, renung Chen Ping, roh jahat mereka bahkan lebih kuat, sehingga mereka bisa melahap makhluk beracun. Humazi menepuk pahanya dan tertawa, ini menghemat banyak jimat. Mereka bertiga mempercepat langkah dan menyeberangi rawa beracun yang tak berujung. Dari waktu ke waktu, ular piton raksasa yang ditutupi tumor ganas akan menjulurkan kepala mereka dari rawa, tetapi mereka ketakutan oleh aura pembunuh yang dilepaskan oleh Chen Ping dan hanya bisa menyusut di lumpur dan air serta gemetar. Saat kami berjalan menuju senja, hutan bambu ungu yang lebat muncul di depan kami. Kabut ungu muda melayang di hutan bambu, bahkan menyebabkan riak pada penghalang roh jahat Chen Ping. Ini adalah garis pertahanan terluar lembah 10.000 racun. Budak racun mereka disembunyikan di hutan bambu. Mereka semua adalah biksu yang dikendalikan oleh racun, kata Mo Chen. Begitu dia selesai berbicara, puluhan sosok bergegas keluar dari hutan bambu. Orang-orang ini kurus kering, kulit mereka berwarna ungu biru yang aneh, mata mereka merah, dan mereka memegang tombak tulang yang dilapisi racun di tangan mereka. Membunuh. Para budak narkoba meraung dan menyerbu ke depan, gerakan mereka kaku tetapi tak kenal takut. Humazi melemparkan 3 jimat api, dan api kemasan melonjak bagai air pasang, membakar para budak racun di barisan depan menjadi arang. Hati-hati dengan darah mereka. Mo Chen mengingatkan, sosok Chen Ping berkelebat, dan pedang pembunuh naga terhunus. Cahaya pedang yang bercampur dengan cahaya keemasan dan udara hitam menyapu, dan para budak beracun itu terbelah dua sebelum mereka sempat mendekat. Namun, darah ungu menyembur keluar dari tubuh-tubuh yang hancur dan jatuh ke tanah, menggerogoti batu keras itu hingga berlubang-lubang. Para budak racun ini semuanya adalah kultivator alam abadi bumi semasa hidup mereka. Mo Chen mengayunkan pedangnya untuk memotong jarum racun yang ditembakkan ke arahnya. Mereka dikendalikan oleh lembah 10.000 racun menggunakan gu pengikis hati, dan diubah menjadi boneka tanpa pikiran. Chen Ping menatap para budak obat yang matanya masih menunjukkan rasa sakit, dan sedikit mengernyit. Apakah ada cara untuk melepaskan kendali? Bencana. Humazi mengeluarkan jimat segel es, membekukan budak beracun yang sedang menyerangnya. Serangga pemakan. Jantung telah menembus pembuluh darah jantung. Jika serangga itu tidak dapat dibunuh seketika, budak beracun itu akan meledak dan langsung mati. Chen Ping tidak ragu lagi, dan cahaya keemasan pada pedang pembunuh naga menjadi semakin intens. La menggunakan teknik pedang baru yang dipelajarinya di makam pedang. Ujung pedangnya membentuk lintasan misterius, dan setiap tebasan pedangnya dengan akurat menembus jantung budak racun itu. Energi jahat hitam mengalir di sepanjang ujung pedang, langsung mencekik serangga beracun yang tersembunyi di dalamnya. Dor, dor, dor. Tubuh budak beracun yang serangga beracunnya terbunuh itu menegang, lalu berubah menjadi abu tanpa mengeluarkan racun sedikit pun. Melihat ini,
Mo Chen dan Hu Mazi juga mengubah taktik mereka dan fokus menyerang meridian jantung budak racun. Setengah jam kemudian, budak racun terakhir berubah menjadi abu. Chen Ping menyimpan pedangnya dan berdiri, lalu mendapati roh jahatnya semakin kuat. Jelas, menelan serangga, beracun ini telah memberi makan roh jahatnya. Gerbang menuju lembah 10.000 racun ada di depan. Mo Chen menunjuk ke kedalaman hutan bambu dan berkata, jika kita menyeberangi ngarai itu, kita akan dapat melihat area inti mereka. Mereka bertiga melewati hutan bambu ungu dan sebuah ngarai sempit muncul di depan mereka. Tebing di kedua sisi ngarai ditutupi dengan gua berbentuk sarang lebah, dan Anda dapat samar-samar melihat bayangan hitam menggeliat di dalamnya. Itu adalah gua Lipan di lembah 10.000 racun. Tempat ini penuh dengan kelabang beracun berusia ribuan tahun. Akan sangat merepotkan jika mereka diganggu. Mo Chen mengingatkan. Namun, Chen Ping memperhatikan bahwa ada batu datar di pintu masuk ngarai, dengan ukiran rune aneh di atasnya. Rune itu bersinar dengan cahaya hijau pucat, menggemakan racun di sekitarnya. Ini adalah formasi peringatan. Chen Ping mengulurkan tangan dan menyentuh rune itu. Selama seseorang melangkah ke ngarai, makhluk-makhluk beracun di dalamnya akan waspada. Dia mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan roh jahat mengalir ke rune melalui ujung jarinya. Cahaya hijau muda dengan cepat ditelan oleh udara hitam, dan rune pada batu itu berangsur-angsur meredup. Selesai? Ayo pergi, kata Chen Ping sambil menghentikan tangannya. Saat mereka bertiga berjalan memasuki ngarai, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari gua di tebing. Kelabang-kelabang sepanjang setengah kaki yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari gua. Mereka berwarna hitam pekat, dengan kilau metalik pada cangkangnya dan cahaya biru samar pada sengat di ekornya. Sial, kita ketahuan. Ini, kelabang besi hitam, cangkangnya lebih keras dari baja murni. Mo Chen mengerutkan kening. Hu Mazi bersembunyi di belakang Chen Ping, memegang beberapa rune di tangannya. Mata Chen Ping berbinar, lalu dia mengayunkan pedang pembunuh naga. Cahaya keemasan itu menebas cangkang kelabang besi hitam, percikan api beterbangan, dan hanya meninggalkan bekas putih dangkal di atasnya. Sangat sulit. Chen Ping diam-diam terkejut, lalu mengubah strateginya, menyuntikkan energi jahat ke dalam pedang. Sangat sulit. Hu Mazi juga terkejut ketika melihat ini, lalu berkata dengan iri, jika halku bisa sesulit ini juga. Brengsek. Chen Ping melotot ke arah Hu Mazi. Mo Chen tidak mengerti apa yang dikatakan Hu Mazi, dan menebas kelabang besi hitam itu dengan pedangnya. Cahaya pedang hitam pekat itu jatuh dan dengan mudah memotong cangkang kelabang besi hitam itu. Racun hijau menyembur keluar, tetapi terhalang dari luar oleh penghalang energi jahat. Perut mereka adalah titik lemah mereka. Suara Mo Chen terdengar dari atas kepalanya, lah sudah terbang ke udara. Dengan pedangnya, pedang panjang itu berubah menjadi bayangan pedang di langit, dan ia secara khusus mengincar perut lunak kelabang besi hitam itu. Hu Mazi mengeluarkan botol porselen dan menuangkan lusinan pil kuning. Pil itu meledak saat jatuh ke tanah, berubah menjadi asap kuning. Ketika kelabang besi hitam menyentuh asap, tubuhnya segera meleleh dan mengeluarkan suara mendesis tajam. Ini adalah pil pembubar mayat, yang paling ampuh melawan serangga beracun. Teriak Hu Mazi dengan bangga. Chen Ping tidak menyangka Hu Mazi memiliki benda sebagus itu di tangannya. Chen Ping merasa dia tidak boleh tertinggal, jadi dia hanya memadatkan roh jahatnya menjadi puluhan garis hitam, yang menyerbu ke arah gua di tebing seperti ular roh. Saat garis hitam memasuki gua, terdengar suara mendesis sebentar-sebentar dan terputus-putus dari dalam, yang segera terdiam. Sudah selesai, tanya Hu Mazi dengan heran. Kita sudah menutup sarang mereka dengan roh jahat, kata Chen Ping sambil menarik benang hitamnya. Tidak akan ada serangga beracun baru yang muncul untuk sementara waktu. Mereka bertiga mempercepat langkah saat melintasi ngarai, dan pemandangan di hadapan mereka tiba-tiba terbuka.
Sebuah lembah seluas 10.000 hektar muncul di depan mata kami. Berbagai gulma beracun berbentuk aneh ditanam di lembah itu, dan miasma berwarna-warni bergulung-gulung di lembah itu. Sebuah istana hitam samar-samar terlihat berdiri. Di tengahnya, itulah inti lembah 10.000 racun. Istana 10.000 racun. Mo Chen menunjuk ke arah istana dan berkata, "Penguasa lembah, Wan Duzi, seharusnya ada di dalam." Pada saat ini, sebuah suara jahat terdengar dari dalam rerumputan beracun. "Beraninya kalian, 3 makhluk bodoh, menerobos masuk ke lembah 10.000 racunku." Saat suara itu terdengar, puluhan biksu berjubah hitam berjalan keluar dari rumput beracun. Mereka semua memasang ekspresi menyeramkan dan memegang labu berisi racun di tangan mereka. Memimpin, mereka adalah seorang lelaki tua bermata satu dengan pola-pola seperti sisik ular di seluruh wajahnya. Dia tetua penegak hukum lembah 10.000 racun, tetua ular. Mo Chen berbisik, dia telah menguasai teknik melepas ular hingga tingkat ke-7, membuatnya kebal terhadap pedang dan tombak. Ular tua itu mengamati ketiga orang itu dengan satu-satunya matanya yang tersisa. Ketika melihat Chen Ping, secercah keserakahan terpancar di matanya. Roh jahat yang begitu kaya, pas untuk memberi makan ular berkaki 1000 ku. Dia mengeluarkan tas kain hitam dari pinggangnya dan membukanya. Bau amis menyengat di wajahku, dan seekor ular hitam sebesar ember merayap keluar dari kantong. Tubuhnya ditutupi kaki-kaki yang lebat, dan setiap kakinya berduri. Ini adalah Raja Ular berkaki 1000, yang memiliki kekuatan tingkat kelima alam abadi bumi, kata Mo Chen. Raja Ular berkaki 1000 menjulurkan lidahnya yang bercabang dan menatap Chen Ping dengan mata merahnya, seolah ia sangat tertarik dengan aura jahat pada dirinya. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat, kekuatan spiritual dan roh jahatnya bersirkulasi dengan kecepatan tinggi. Pertempuran cepat dan menentukan, jangan biarkan mereka membuat Wan Duzi khawatir. Sebelum ia selesai bicara, Pak Tua Ular sudah memberi perintah, pergi. Bawa mereka kembali hidup-hidup. Aku ingin mereka merasakan bagaimana jantung mereka digerogoti berbagai macam racun. Para biksu berjubah hitam mengaktifkan labu bersama-sama, dan racun hijau menyembur keluar seperti air mancur. Berkumpul di udara membentuk jaring racun besar, yang menyelimuti ketiga orang itu. Humazi sudah siap dan mempersembahkan 10 jimat emas. Rune-rune itu membentuk formasi bagua keemasan di udara. Racunnya jatuh ke formasi itu, menimbulkan suara mendesis, tetapi tidak dapat menembus formasi tersebut. Merusak, sosok Mo Chen secepat kilat, dan pedang panjangnya berubah menjadi aliran cahaya, langsung menusuk tenggorokan 3 biksu berjubah hitam. Orang-orang itu meninggal tanpa melihat bagaimana pedang itu jatuh. Kau mencari kematian. Chen Ping menatap Raja Ular berkaki 1000 dan tak bisa menahan diri untuk mencibir. Seorang kawan yang berada di alam abadi dunia kelima berani bertindak lancang di hadapannya. Chen Ping menghadapi Raja Ular berkaki 1000 dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Raja Ular berkaki 1000. Raja Ular berkaki 1000 itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian, dan darah hitam yang berbau busuk itu memercik ke rumput beracun, menggerogoti tanaman pemakan racun itu hingga keluar asap putih. Mata ular tua itu berkilat merah, dan jari-jarinya yang mencengkeram kantong memutih karena kelelahan. Bajingan kecil, beraninya kau membunuh Raja Ularku. Ular tua itu tidak percaya bahwa Chen Ping, seorang lelaki tingkat ke-9 di alam keabadian yang tersebar, benar membunuh Raja Ular berkaki 1000 yang dibesarkannya dengan penuh perhatian. Raja Ular berkaki 1000 ini berada pada level kelima alam abadi bumi. Ular tua itu tiba-tiba menamparkan dadanya dan menyemburkan seteguk darah hijau muda, yang jatuh ke tanah. Kelabang besi hitam yang dibakar oleh pil pengubah mayat Humazi langsung pulih, bahkan ukurannya menjadi 2 kali lipat, cangkangnya bersinar dengan cahaya merah yang aneh.
Semua racun kembali menjadi satu, hancurkan dia untukku. Ular tua itu meraung dan membentuk segel, dan sekelompok kelabang besi hitam bergegas menuju Chen Ping seperti pasukan yang telah menerima perintah. Wajah Humazi memucat. Serangga beracun ini telah dikatalisis oleh darah dan esensi, dan telah kehilangan akal. Sehatnya, Mo Chen mengayunkan pedangnya, menebas lipan besi hitam yang menyerbu Humazi hingga menjadi debu. Chen Ping, pertarungan yang cepat dan menentukan. Chen Ping tiba-tiba tersenyum, bukan karena panik, tetapi dengan ketenangan yang nyaris acuh tak acuh. Dia perlahan mengangkat pedang pembunuh naga, dan cahaya keemasan serta aura pembunuh mengalir dari badan. Pedang yang terjalin menjadi spiral, seolah-olah memiliki kehidupan. Sekelompok reptil, apakah kalian layak menghalangi jalan? Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, bola hujan cahaya keemasan dan hitam meledak dari kelompok kelabang besi hitam. Itu bukan cahaya pedang, tetapi medan niat pedang yang diaktifkan Chen Ping dengan kekuatan spiritual tingkat 9. Dari alam abadi yang tersebar, dia benar-benar menggabungkan domain pedang yang dipahaminya dari makam pedang dengan roh jahat, membentuk medan pembunuhan mini. Saat hujan ringan berlalu, cangkang keras kelabang besi hitam hancur seperti kertas, dan cairan hijau yang bercampur dengan roh jahat hitam dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan domain pedang. Bagaimana mungkin? Pupil ular tua itu tiba-tiba mengecil, bisa merasakan napas kehidupan kelabang besi hitam itu menghilang dengan kecepatan yang mengerikan, seolah-olah ditelan oleh lubang hitam tak kasat mata. Ketika kelabang besi hitam terakhir berubah menjadi abu dalam hujan cahaya, sosok Chen Ping telah muncul di depan si tua ular, hanya berjarak 3 kaki. Tepat saat ular tua itu hendak mengaktifkan kemampuan racunnya, ia mendapati tubuhnya tidak bisa bergerak. Energi jahat di sekitar Chen Ping telah berubah menjadi rantai tak terlihat, mengunci meridiannya dengan erat. Kau juga hadir saat keluarga Hu dikepung dan ditindas, kan? Suara Chen Ping lembut, tapi seperti paku es yang menusuk gendang telinga si tua ular. Ekspresi ular tua berubah drastis, bagaimana kau tahu? Sudah kuduga. Pergelangan tangan Chen Ping sedikit gemetar, dan pedang pembunuh naga membentuk lengkungan dingin di bawah sinar matahari. Aku sudah memberimu kesepakatan dengan menahanmu di sini sampai sekarang. Tidak, akulah tetua penegak hukum lembah 10.000 racun. Jika kau membunuhku, Tuan Lembah tidak akan membiarkanmu pergi. Teriakan itu berhenti tiba-tiba. Pedang itu berkelebat dan kepala itu melayang. Kepala ular tua itu melengkung di udara, dan masih ada ketidakpercayaan dan ketakutan di mata tunggalnya. Darah yang menyembur dari lehernya dibakar menjadi asap hijau oleh roh jahat di sekitar Chen Ping begitu bersentuhan dengan udara. Para biksu berjubah hitam yang tersisa sangat ketakutan saat melihat ini sehingga mereka berbalik dan mencoba melarikan diri. Tidak seorang pun bisa pergi. Mata Humazi merah padam, mengeluarkan 3 jimat kuning dan menggumamkan sesuatu. Jimat-jimat itu berubah menjadi 3 naga api, mengejar desertir itu seolah-olah memiliki mata. Mo Chen mengayunkan pedangnya menembus rerumputan beracun. Setiap kali pedang itu bergetar, seorang biksu berjubah hitam akan jatuh tersungkur, memegangi tenggorokannya. Tidak ada jejak darah di pedang itu, karena energi pedangnya telah menghancurkan racun dan vitalitasnya. Chen Ping tidak ikut serta dalam pengejaran, berdiri di depan mayat ular tua yang tanpa kepala, memadatkan seberkas energi jahat murni di ujung jarinya, dan menyelidiki dantian lawannya. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali jarinya. Cahaya keemasan samar bersinar di ujung jarinya, ketemu. Itulah pesona spiritual unik keluarga Hu, jelas ditinggalkan oleh harta karun yang pernah dijarah si ular tua di masa lalu. Tuan Hu, tampaknya sebagian besar relik Anda ada di aula 10.000 racun. Mendengar ini, tangan Humazi yang memegang jimat sedikit gemetar, barang-barang leluhurku, aku harus
mengambilnya kembali. Mereka bertiga berjalan melewati mayat-mayat di tanah dan menuju ke aula 10.000 racun. Racun yang berceceran di sepanjang jalan otomatis menyingkir saat menghadapi roh jahat Chen Ping. Serangga beracun yang tadinya bersembunyi di kegelapan pun jadi takut dan bersembunyi di dalam lumpur, tak berani menampakkan kepala. Gerbang aula 10.000 racun terbuat dari tengkorak binatang raksasa, dengan kulit manusia kering tergantung di taringnya. Di kedua sisi gerbang istana berdiri 8 pengawal bersisik. Kulit mereka berwarna ungu biru yang aneh, dan mereka memegang tombak bertatahkan kristal racun di tangan mereka. Berhenti, teriak penjaga terdepan, mengarahkan tombaknya langsung ke Chen Ping. Siapapun yang masuk tanpa izin ke istana 10.000 racun akan mati. Chen Ping terlalu malas untuk bicara omong kosong dan mengayunkan pedang pembunuh naga dengan santai. Sinar pedang emas dan hitam sepanjang sekitar 10 kaki menerobos udara, tidak hanya membelah 8 penjaga menjadi 2 beserta tombak mereka, tetapi juga menghantam pintu aula tengkorak. Retakan, pintu tulang hewan yang keras itu hancur seperti keramik, memperlihatkan aula suram di dalamnya. Aula itu dipenuhi kabut beracun yang 10 kali lebih tebal daripada kabut di luar. Di panggung tinggi di tengah, duduk seorang lelaki tua berjubah hijau. Di dalam kuali perunggu di hadapan lelaki tua itu, cairan hijau tua mendidih mengeluarkan bau yang menjijikkan. Itu adalah penguasa lembah Wandu, Wanduzi. Wanduzi perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya tampak seperti anyaman tanaman merambat beracun, dengan pembuluh darah hijau muda melilit permukaan kulitnya. Matanya berwarna hijau tua murni, tanpa pupil yang terlihat. Apakah ular itu mati karena usia tua? Suaranya seperti 2 potong kayu lapuk yang saling bergesekan. Kau memang punya keahlian. Pantas saja kau berani memasuki lembah 10.000 racunku. Chen Ping melangkah masuk ke aula, roh jahatnya membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya, mengisolasi kabut beracun agar tidak masuk. Ratusan tahun yang lalu, keluarga Hu dimusnahkan, dan kau adalah salah satu dalangnya. Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Wanduzi tertawa aneh, tawanya terdengar seperti tetesan lendir yang membuat gigi ngilu. Memang, kebal terhadap segala racun, milik Pak Tua Hu itu memang bahan yang bagus untuk memurnikan racun. Sayang sekali dia sendiri yang meledakkannya. Kalau tidak, aku pasti sudah menembus alam abadi duniawi dan mencapai alam yang lebih tinggi sejak lama. Mendengar ini, Hu Mazi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan hampir menghancurkan jimat di tangannya. Binatang buas, aku akan membunuhmu. Apa terburu-buru? Wanduzi menjilat bibirnya, lidahnya yang hijau tua bercabang seperti ular. Saat aku memurnikan, kalian bertiga menjadi pil racun, itu akan dianggap menebus penyesalan masa lalu. Terutama kau, matanya tertuju pada Chen Ping, kau memiliki roh jahat di dalam dirimu tetapi tidak terkikis olehnya. Kau sempurna untuk memurnikan pil racun Yin Yang. Omong kosongmu terlalu banyak. Sosok Chen Ping melesat, dan pedang pembunuh naga menusuk wajah Wanduzi. Dengan suara menembus udara, Wanduzi tidak menghindar atau menghindar, tetapi hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke tripod perunggu. Cairan hijau tua yang berputar-putar di dalam kuali tiba-tiba melonjak, berubah menjadi seekor naga beracun. Naga itu membuka mulutnya yang besar dan penuh taring, lalu menggigit Chen Ping. Kemanapun naga itu lewat, udara berdesis. Karena korosi, hanya hal sepele. Cahaya dingin berkilat di mata Chen Ping, dan momentum pedang tiba-tiba bertambah cepat. Cahaya, pedang keemasan dan hitam yang saling bertautan langsung menembus kepala naga beracun itu. Engah, naga beracun itu langsung hancur dan berubah menjadi hujan beracun yang jatuh dari langit. Namun sebelum cairan beracun ini bisa mencapai jarak 3 kaki dari Chen Ping, cairan itu dibakar habis oleh roh jahat. Hah! Secercah kejutan terpancar di mata Wanduzi.
Roh jahatmu benar-benar bisa menahan Wanduku. Menarik sekali. La membanting pegangan tangga panggung, dan lantai seluruh aula tiba-tiba retak. Tanaman merambat beracun, berwarna hijau tua yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah-celah dan melilit ke arah ketiga orang itu seperti ular. Berbisa yang lentur, Mo Chen menghunus pedangnya, dan dengan energi pedang, ia memotong tanaman merambat beracun yang mendekat. Satu persatu, hati-hati, ini adalah tanaman merambat jantung yang rusak. Bulu-bulu halus pada tanaman merambat ini akan menembus kulit dan merusak meridian jantung. Humazi memanggil jaring emas besar, mata jaringnya berkilauan dengan cahaya rune, mencegah masuknya racun Ivy. Chen Ping, orang tua ini berada di puncak peringkat ketujuh alam abadi bumi. Hati-hati dengan kemampuan racun, bawaannya, aku. Chen Ping mengabaikan tanaman merambat beracun di sekitarnya. Matanya tertuju pada Wanduzi, lawanmu adalah. La menyerbu maju lagi, dan kali ini gerakan pedangnya bukan lagi gerakan yang ganas, tetapi menggabungkan gerakan tubuh licik yang dipelajari dari makam pedang. Pedang pembunuh naga tampak hidup di tangannya, kadang berubah menjadi ular emas yang menari, kadang berubah menjadi cakar naga hitam, dan setiap pedang diarahkan langsung ke titik lemah Wanduzi. Wanduzi jelas tidak menyangka ilmu pedang Chen Ping begitu aneh. La mundur berulang kali, dan jubah hijaunya terpotong oleh energi pedang, memperlihatkan kulitnya yang seperti kulit kayu di baliknya. Binatang kecil, apa kau pikir aku takut padamu? Wanduzi mengamuk, La merobek jubah hijaunya, memperlihatkan tato hitam berbentuk ular di dadanya. Sambil bergumam sendiri, tato itu hidup dan berubah menjadi ular sepanjang 60 cm. Ular itu merayap di lehernya hingga ke atas kepalanya dan membuka mulutnya untuk meludahkan lidahnya. Ini racunku yang mengancam jiwa, ular erosi, kata Wanduzi sambil tersenyum kejam. Racun itu akan menggali ke dalam lautan kesadaranmu dan menggerogoti jiwamu sedikit demi sedikit, membuatmu berharap mati. Ular roh erosi berubah menjadi garis hitam dan melesat ke arah alis Chen Ping dengan kecepatan yang sulit dilihat. Dengan mata telanjang, Mo Chen dan Humazi berteriak bersamaan dan ingin menyelamatkan tetapi terjerat oleh tanaman merambat beracun. Chen Ping tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Alih-alih mundur, ia malah maju, dan cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba muncul dari antara alisnya. Itulah perisai kekuatan naga yang terbentuk setelah ia memurnikan esensi naga. Mendesis, ular roh erosi menghantam cahaya keemasan, mengeluarkan desisan melengking, dan benar-benar terkejut dan terpental mundur, dengan semburan asap putih keluar dari tubuh ular tersebut. Bagaimana mungkin? Teriak Wanduzi. Ular pengikis jiwa adalah gu kelahirannya yang telah ia kembangkan selama 100 tahun. Gu itu dirancang khusus untuk mengalahkan jiwa dan tidak pernah gagal. Tepat saat dia kehilangan kesadaran, pedang Chen Ping tiba. Ujung pedang pembunuh naga berhenti 1 inci di depan alis Wanduzi, dan energi pedang emas dan hitam yang saling terkait telah menembus lubang berdarah di kulitnya. Kau tak bisa membunuhku. Wanduzi akhirnya merasa takut. Aku penguasa lembah 10.000 racun. Jika kau membunuhku, kau akan diburu oleh seluruh penggarap racun surga kelima. Tatapan Chen Ping dingin dan tak tergoyahkan. Apakah keluarga Hu memohon padamu dengan cara yang sama saat itu? Kata-kata ini bagaikan pisau tajam, menembus pertahanan psikologis terakhir Wanduzi. Wajahnya pucat pasi, dan ia pun ambruk di peron, memotong. Chen Ping mengerahkan tenaga pada pergelangan tangannya dan pedang itu pun berkelebat. Kepala Wanduzi terguling ke tanah, dan darah hijau tua mengucur deras dari lehernya, tetapi saat bersentuhan dengan roh jahat di sekitar Chen Ping, darah itu sepenuhnya dimurnikan. Dengan kematian Wanduzi, tanaman merambat beracun yang tumbuh liar langsung layu, dan kabut beracun di aula mulai menghilang. Humazi menatap mayat Wanduzi di panggung tinggi, tiba-tiba berlutut di tanah,
dan bersujud 3 kali ke arah keluarga. Tiba-tiba berlutut di tanah, dan bersujud 3 kali ke arah keluarga. Leluhur, aku telah membalaskan dendammu. Mo Chen menepuk bahunya, matanya penuh desahan. Chen Ping berjalan ke tripod perunggu, dan cairan hijau tua yang masih berputar di tripod telah berubah menjadi air jernih. La mengulurkan tangannya dan menyentuh dasar tripod, lalu mengeluarkan sebuah liontin giok berukir kata, "Hu." Masih ada sedikit jimat spiritual di liontin giok itu. Ini seharusnya milik keluarga Hu. Chen Ping menyerahkan liontin giok itu kepada Humasi. Humasi mengambil liontin giok itu dengan tangan gemetar, air mata akhirnya mengalir di wajahnya. Ini liontin giok, pelindung leluhur kita. Ketiganya menggeledah olah 10.000 racun dan menemukan banyak harta karun yang dijarah dari lembah 10.000 racun. Kebanyakan harta karun itu diukir dengan tanda keluarga Hu. Humasi dengan hati-hati menyimpan barang. Barang ini seolah-olah merupakan harta karun langka. Selanjutnya, saatnya pergi ke Sekte Cahaya Suci. Chen Ping menatap kabut beracun yang perlahan menghilang di luar jendela, kilatan dingin di matanya, tak satu pun dari mereka yang terlibat dalam pengepungan dan penindasan saat itu bisa lolos. Sekte Cahaya Suci terletak di dataran cahaya suci di sebelah barat surga kelima. Berbeda dengan lembah 10.000 racun yang menyeramkan dan misterius, tempat ini diselimuti cahaya keemasan sepanjang tahun. Istana-istana giok putih, melayang di awan, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Namun hanya sedikit orang yang tahu berapa banyak rahasia kotor yang terkubur di bawah tanah suci ini. Chen Ping dan 2 orang lainnya berubah menjadi 3 aliran cahaya dan mendarat di luar gerbang Sekte Sengguang. Murid penjaga gerbang, mengenakan jubah putih bersih dan memegang pedang perak, segera melangkah maju untuk menghentikan ketiga orang itu begitu melihat mereka. "Siapa kalian? Tolong tunjukkan kartu nama kalian." Humasi melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Katakan pada pemimpin klanmu untuk keluar dan katakan bahwa keturunan keluarga Hu ada di sini untuk membalas dendam atas hutang darah mereka." Ekspresi penjaga gerbang berubah. "Dasar orang gila yang berani. Beraninya kau bicara omong kosong di depan Sekte Cahaya Suci." Pedang perak di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya menyilaukan dan menusuk ke arah Humasi. Mata Chen Ping berkilat, dan tanpa menunggu Humasi bergerak, dia menjentikkan jarinya, dan seberkas energi pembunuh berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar, secara akurat mengenai bilah pedang panjang itu. Mana, disertai suara, klang, yang keras, pedang perak itu hancur berkeping-keping dan serpihannya berhamburan kemana. Para penjaga gerbang itu begitu terkejut hingga mereka melangkah mundur berulang kali, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu adalah orang-orang jahat yang sesat. Bidat jahat. Chen Ping mencibir. Dibandingkan dengan Sekte Sengguangmu, yang tampak suci di luar tetapi kotor di dalam, kami jauh lebih bersih. Pada saat itu, terdengar suara agung dari gerbang gunung, "Siapa yang berisik di sini?" Saat suara itu terdengar, seorang pria parubaya berjubah emas berjalan perlahan keluar. Wajahnya tampan, temperamennya anggun, dan cahaya keemasan lembut terpancar dari tubuhnya, tampak seperti orang suci. Dia adalah tetua penegak hukum dari Sekte Cahaya Suci, Li Xiuyuan. Mo Chen berbisik, dia adalah Dewa Bumi tingkat 7, ahli dalam teknik pedang cahaya suci, dan konon telah memahami sedikit niat pedang suci. Li Xiuyuan melirik mereka bertiga. Ketika melihat aura pembunuh samar di sekitar Chen Ping, ia sedikit mengernyit. "Tuan, Anda memiliki aura pembunuh yang begitu kuat, namun Anda berani memasuki Sekte Cahaya Suci kami. Apakah Anda bosan hidup? Kalian, Sekte Cahaya Suci, yang sudah lelah hidup." Chen Ping melangkah maju, dan aura pembunuh tiba-tiba meletup.
menghamburkan cahaya keemasan di sekitarnya. Ratusan tahun yang lalu, kalian bergabung dengan lembah 10 rib. Racun dan olah dao jahat untuk memusnahkan klan Hu. Hari ini adalah hari untuk menyelesaikan masalah itu. Wajah Li Xiuyuan sedikit berubah, tetapi kemudian ia kembali tenang, raut wajahnya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Yang mulia salah. Keluarga Hu mempraktikkan teknik jahat dan mencelakai banyak orang saat itu. Bagaimana mungkin Sengguan kita, sebagai sekte yang terhormat dan jujur, hanya berdiam diri. Menekan mereka berarti menegakkan keadilan. Meneguhkan keadilan untuk surga. Hu masih tertawa terbahak-bahak. Keluarga Huku telah berpraktik pengobatan selama beberapa generasi, menyelamatkan nyawa. Kapan kami pernah menyakiti makhluk hidup? Demi mencuri, kata Lo, herbal kalian mengarang kebohongan yang tak tahu malu. Omong kosong. Tatapan tegas terpancar di mata Li Xiuyuan. Sepertinya pikiran kalian telah diliputi oleh pikiran jahat. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan menyucikan kalian, para iblis jahat. Begitu ia selesai berbicara, cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba memancar, dan sebilah pedang emas muncul udara tipis di tangannya. Pedang itu diukir dengan rune yang rumit, memancarkan tekanan yang mendebarkan. Gerakan pertama teknik pedang cahaya suci, menerangi bumi.